Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama membahas terkait perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Nah, kira-kira apakah literasi keuangan syariah juga meningkat? Untuk itu, mari kita sama-sama lihat cuplikan sosial eksperimen berikut ini. Iya Mas Nasabah. Ya, saya seorang nasabah. Iya Kak. Iya, benar. Iya. Bank konvensional. Konvensional. Konvensional Kak. Konvensional. Kalau sejauh ini saya belum tahu Mas, soalnya cuma pakai bank konvensional aja. Belum Tidak tahu. belum tahu Kak. Sebagaimana sosial eksperimen yang dilakukan tadi, kita bisa tahu bahwasanya masyarakat masih kurang memahami tentang perbedaan dari bunga dan bagi hasil. Hal ini juga sejalan dengan kondisi literasi keuangan syariah Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan data dari OJK tahun 2019, literasi keuangan syariah berada pada angka 8,93%. Dan inklusi keuangan syariah juga kurang lebih sama, yakni di angka 9,1%, yang berarti hanya 9 dari 100 orang di Indonesia yang memahami dan memakai produk perbankan syariah. Hal ini sangat disayangkan jika melihat dari total penduduk muslim Indonesia yang sebesar 229 juta, tetapi hanya segelintir saja yang memahami dan memakai produk perbankan syariah. Sehingga bisa dibilang bahwasanya peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah di Indonesia sangat urgent dan penting untuk dilaksanakan. Minimnya indeks literasi keuangan syariah berpengaruh pada kesuksesan masyarakat muslim khususnya untuk mencapai falah, yaitu kemakmuran atau kesejahteraan dunia maupun akhirat. Falah dapat diperoleh salah satunya dari aktivitas muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu termasuk aktivitas transaksi di bank. Berikut yang akan sama-sama kita bahas terkait dengan sistem pengembalian keuntungan, yaitu sistem bunga dalam bank konvensional dan sistem bagi hasil dalam bank syariah. Menurut Antonio, pada tahun 2011, bunga adalah tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut dengan tempo waktu secara pasti dan biasanya ditetapkan dengan persentase tertentu. Bunga dalam Islam merupakan transaksi yang dilarang karena berkaitan dengan riba, yaitu tambahan keuntungan yang diperoleh secara batil atau merugikan. Menurut Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, secara tegas menyatakan bahwa praktik bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria salah satu jenis riba, yakni riba an-nasiyah, sehingga haram hukumnya. Al-Quran juga telah mengulang beberapa kali mengenai pelarangan riba, yakni di surat Ar-Rum, An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan dan besarnya keuntungan tersebut berdasarkan pada kesepakatan tingkat rasio atau nisbah yang terjadi di awal akad atau kontrak. Dan sistem bagi hasil ini menerapkan transparansi sehingga minim terjadinya kesalahpahaman atas kontrak. Perbedaan bunga dan bagi hasil ialah untuk bunga, penentuan bunga itu dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Lalu faktor pengali bunga ialah jumlah dana atau modal yang ditempatkan. Bunga yang dibayarkan itu tidak berubah atau tidak memperhatikan pendapatan real bank, dan juga eksistensi bunga diragukan. Untuk bagi hasil, rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman mengikuti pendapatan bank. Faktor pengali bagi hasil adalah jumlah pendapatan real yang dihasilkan. Lalu bagi hasil yang dibayarkan itu sesuai kinerja pendapatan yang diperoleh bank, dan keabsahan bagi hasil itu tidak diragukan. Dengan demikian, perbedaan bunga dan bagi hasil sudah sangat nyata. Sebagai seorang muslim yang sudah mengetahui perbedaan antara keduanya dan hukumnya, maka sudah sepatutnya kita mengambil langkah yang bijak sebagai nasabah. Yuk sama-sama hijrah dengan menjauhi riba dan beralih ke bank syariah. Jadi sekarang udah pada tahu kan perbedaan dari sistem bunga dan sistem bagi hasil. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.